Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pujian dan hormat bagi Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji Tuhan. Biarlah setiap insani dengan rendah hati datang pada Tuhan dan menyembah Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan.
Mari kita semua menghadap Tuhan dan mari beribadah di minggu ketiga sesudah Epifani. Tema pada ibadah hari ini adalah bukan kehendakku tetapi kehendak Tuhan, berdasarkan Injil Matius 8 ayat 1 sampai 4. Pemberita firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Antonius Timotius Salawane selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kuta Bali. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 21 bait yang pertama. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan dalam Ayub 42 ayat 2 sebagai nats pembimbing berkata, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita, didahului dengan pengakuan secara pribadi oleh jemaat.
Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku bahwa kami kerap melakukan yang tidak baik, jahat di mata Tuhan dan di hadapan sesama kami. Kami benci akan segala dosa-dosa kami. Kami berjanji dengan pertolongan kasih Tuhan, hendak memperbaiki hidup kami dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah orang berdosa, ampunilah kami orang berdosa. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 116 ayat 5-7 yang menyatakan demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Yesaya 1 ayat 16-18 yang mengatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Jemaat, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dinyanyikan oleh vokal grup Talenta dari sektor Sharon. Kita ikuti bersama. Oh, lihatlah akhir zaman, dunia hampir binasa. Sudahkah kau serahkan hidupmu, bersujud di kaki Tuhan? Jangan kau keraskan hati, Yesus ingin kau selamat. Berdoa jangan kau terlelap, Yesus pasti mengampuni dosamu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, Yesus ingin jiwamu selamat. Serahkanlah sekarang
Serahkanlah sekarang hidupmu ke dalam tangannya. Jangan kau keraskan hati, Yesus ingin kau selamat. Berdoa jangan kau terlelap, Yesus pasti mengampuni dosamu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, Yesus ingin jiwamu selamat. Serahkanlah sekarang, serahkanlah sekarang hidupmu ke dalam tangannya. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, Yesus ingin jiwamu selamat. Serahkanlah sekarang, serahkanlah sekarang hidupmu ke dalam tangannya. Hidupmu ke dalam tangannya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi Allah Maha Kasih, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami mendengar, ajar kami mengingat firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami jemaat-Mu siap mendengar. Demi Yesus Kristus kami mohon. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada ibadah saat ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Injil Matius 8 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian
silakan duduk. Saya menyapa saudara-saudari jemaat yang beribadah di rumah masing-masing pada hari Minggu pagi ini. Shalom. Saudara-saudara, kita membaca sebuah kisah tentang seorang yang berpenyakit kusta ketika ia datang kepada Yesus. Di zaman itu, saudara-saudara, penyakit kusta tidak semata soal medis, tapi orang Yahudi menganggapnya sebagai kutuk. Dan kutuk itu berarti hukuman Allah. Di dalam Perjanjian Lama ada 3 orang paling tidak yang kita baca menderita penyakit kusta karena hukuman Allah. Yang pertama adalah Miriam, saudara dari Harun dan Musa. Dalam Bilangan pasal 12, Miriam dan juga Harun mengata-ngatai Musa. Dan itu tidak berkenan di mata Allah. Dan sesudah itu Miriam terkena sakit kusta. Yang kedua adalah Gehazi. Gehazi ini bujang atau hamba dari Nabi Elisa. Dalam 2 Raja-Raja pasal 5, Gehazi meminta kembali pemberian dari Naaman yang sebelumnya sudah ditolak oleh Elisa. Dan ia mengatakan bahwa Elisa memintanya, padahal ia sendiri yang meminta itu, dan Naaman memberikannya. Lalu pada saat itu Gehazi terkena sakit kusta sebagai hukuman Allah. Yang ketiga adalah seorang raja namanya Uzia. Dalam 2 Tawarik 26, Uzia melanggar kekudusan Tuhan dengan membakar ukupan yang seharusnya dilakukan oleh imam, dan itu bukan tugasnya sebagai raja. Dan pada saat itu juga Uzia terkena kusta. Nah saudara, lewat 3 contoh itu, Miriam, Gehazi, dan Uzia, maka orang Yahudi menganggap kusta bukan perkara medis, tapi melainkan kutuk Allah. Nah orang yang sakit kusta amat menderita, baik secara fisik maupun secara psikis. Secara fisik, saudara, ada luka di sekujur tubuhnya, dan luka itu bernanah, dan ketika pecah maka itu menimbulkan atau meninggalkan sebuah bekas yang dalam. Di bagian tangan dan kaki, bahkan di wajah, orang seringkali membungkus bagian-bagian tubuh itu dengan kain perban, saudara, dan kita gampang mengenalnya bahwa orang itu adalah orang berpenyakit kusta dan amat menderita, saudara. Pada saat itu belum ada obatnya. Jadi di zaman itu orang percaya kusta tidak dapat sembuh. Secara psikis ia dianggap najis, saudara. Orang ini harus atau diharuskan memakai pakaian yang tercabik-cabik, dan rambutnya harus dibiarkan terurai, lalu mukanya harus selalu ditutup. Dan selama itu ia harus berteriak, najis, najis, supaya orang lain mendengarnya bahwa dia ada. Dan karena itu ia tidak boleh tinggal bersama dengan orang sehat. Ia harus tinggal jauh dari orang-orang yang sehat. Begitulah saudara, orang yang berpenyakit kusta menderita secara fisik, tetapi juga menderita secara psikis. Nah, satu hari setelah Yesus selesai mengajar orang banyak di sebuah bukit yang kita kenal dengan khotbah di bukit, maka datanglah seorang kusta kepadanya. Nah, orang ini melihat Yesus sebagai orang yang berkuasa
Sebagaimana yang ditulis dalam pasal 7, Matius 7 ayat 29, catatannya demikian. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Di mata orang yang sakit kusta ini, Yesus lain, saudara. Ada kuasa ilahi di dalam diri Yesus, sehingga apa yang dikatakannya membangkitkan kepercayaan. Itu orang yang mengajar dengan kuasa. Bukan hanya perkataannya saja yang didengar, tetapi ada kuasa yang keluar dari perkataan-perkataan itu, sehingga setiap perkataannya membuat orang percaya. Dan salah satunya adalah orang yang sakit kusta ini. Dan lihatlah sekarang apa yang dilakukan olehnya. Pertama-tama, ketika ia datang kepada Yesus, ia sujud menyembah. Artinya, ia menaruh rasa hormat yang mendalam kepada Yesus. Ia menempatkan diri sebagai orang yang tidak layak. Namun, karena anugerah Allah, ia diterima. Sujud menyembah adalah sikap orang yang beribadah, bukan, saudara? Jadi ia sedang merendahkan dirinya, dan saat itu ia menyembah Yesus. Orang yang sujud menyembah adalah orang yang sadar bahwa dirinya tidak layak, namun karena anugerah Allah, ia diterima. Setiap orang yang beribadah kepada Allah harus memiliki kesadaran itu, bahwa sesungguhnya ia tidak layak, tapi ada anugerah Allah yang membuatnya diterima oleh Allah. Itu sikap orang sakit kusta ini, saudara. Kemudian ia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara simak apa yang dikatakannya. Luar biasa, saudara. Ia percaya Yesus dengan kuasanya dapat menyembuhkan segala penyakit. Ia sudah mendengar bagaimana Yesus mengajar di bukit. Dan dia menyadari ada kuasa yang keluar dari perkataan Yesus. Dan karena itu ia datang kepada Yesus. Ia sujud menyembah. Dan sekarang ia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Bukan dia katakan, jika Tuhan mampu. Bukan itu soalnya. Dia yakin bahwa Yesus mampu. Tapi sekarang dia berkata, jika engkau mau Tuanku, engkau dapat mentahirkan aku. Ia sedang memohon, kiranya ia mendapat kasih karunia itu. Kasih karunia kesembuhan itu yang dapat dilakukan oleh Yesus. Dengan perkataan itu, saudara, ia sedang mengetuk pintu kemurahan hati Yesus. Dibuka baginya. Kita ingat, saudara, ada sebuah lagu rohani populer, tak tersembunyi kuasa Allah. Syairnya kurang lebih berkata begini, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Kira-kira seperti itu yang ada dalam diri orang yang sakit kusta ini. Ia yakin, ia percaya Yesus berkuasa. Dan sekarang ia minta pintu kemurahan hati Yesus dibuka baginya. Dan kiranya ia mendapat kasih karunia itu, yaitu kasih karunia kesembuhan. Ia tidak ragu sedikit pun bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Tetapi sekarang yang diminta adalah kesediaan Yesus untuk menyembuhkannya. Dan karena itu ia bilang, kiranya Tuhan mau. Ini mengingatkan kita, saudara, akan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, aku mau cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Aku mau supaya aku sembuh. Aku mau supaya cawan derita ini
lalu lewat segera. Namun yang dimintanya adalah perkenanan Allah, tidak lebih daripada itu, saudara. Kalau engkau berkenan, tahirkanlah aku. Kalau engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku, supaya penderitaan itu lalu daripada aku. Aku mau sembuh. Tapi kalau engkau berkenan, saudara, ini luar biasa. Ini bukan permintaan yang memaksa, yang mendesak. Bukan sebuah permintaan yang didasari atas keyakinan bahwa aku anak Tuhan, aku orang percaya, aku orang Kristen. Bukan, saudara. Tapi sebuah permintaan yang didasari aku tidak layak. Dan sekarang berkenanlah kiranya engkau, Tuhan, menerima aku, melayakkan aku, menyembuhkan aku, dan mentahirkan aku. Kiranya aku mendapat bagian di dalam kasih karunia-Mu itu. Kalau orang lain ditolong, kalau orang lain disembuhkan, kiranya aku juga beroleh kesempatan seperti mereka, disembuhkan. Itu berarti orang yang meminta demikian siap akan jawaban Tuhan. Apapun yang akan dilakukan oleh Tuhan, dia harus siap. Apakah Tuhan mau? Atau yang kedua, Tuhan tidak berkenan. Dan lihatlah selanjutnya. Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Dia bukan hanya berkata-kata, tapi dia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Orang kudus menjamah orang najis. Yesus tidak takut sama sekali dirinya kena najis itu, atau dirinya terkena penyakit kusta itu. Lalu dia berkata, aku mau anakku. Aku mau menyembuhkan engkau. Jadilah engkau sembuh. Dan orang itu pun sembuh. Pintu kemurahan Allah telah terbuka baginya. Dan orang itu mendapat kasih karunia bersama dengan orang-orang lain yang disembuhkan oleh Tuhan. Ada kuasa ilahi yang mengalir di dalam diri orang kusta ini yang membuatnya sembuh. Lalu orang itu disuruh pergi, memperlihatkan dirinya kepada imam, karena menurut hukum Musa, imamlah yang dapat menetapkan dia tahir atau tetap najis. Cerita ini selesai sampai di situ. Sekarang mari kita maknai kisah ini untuk kita saat ini, saudara. Yang pertama, bagaimana sikap saudara dan saya ketika kita datang kepada Tuhan? Apakah kita yakin bahwa Allah menerima kita, menerima doa kita, dan Allah pasti mengabulkan permintaan kita? Benar bahwa Alkitab juga berkata, doa yang dinaikkan dengan iman pasti akan dikabulkan, akan terjadi. Berdoa dengan iman. Benar, saudara. Tapi mari hari ini kita belajar, ada satu hal yang juga kita tidak boleh lupakan. Perkenanan Tuhan. Sekuat-kuatnya kita berdoa, tapi kalau Allah tidak berkenan, maka itu tidak akan terjadi pada kita. Dan karena itu tidak satu pun di antara kita yang dapat memaksa Allah, mendesak Allah agar Ia mengabulkan permintaan kita.
Mari belajar dari orang Kusta ini tuh. Jika Tuhan mau, jika engkau berkenan, itu yang harus kita ingat, saudara. Kita mau, dan kadangkala kita mau harus seperti yang kita mau. Segala sesuatu terjadi seperti yang kita minta. Mari hari ini kita belajar. Bagaimana kalau Tuhan tidak mau? Seperti yang kita minta. Bagaimana kalau Tuhan punya sesuatu seperti yang Dia inginkan? Bukan yang saudara dan saya inginkan, tetapi yang Tuhan inginkan. Dan ini yang Tuhan siapkan bagi kita, lalu Tuhan berikan bagi kita. Apakah kita mau? Itu soalnya, saudara. Dan karena itu, kalau Anda dan saya datang kepada Tuhan, mari tempatkan diri sebagai orang yang sebenarnya tidak layak meminta apa-apa. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kehebatanmu, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah dan anugerah Allah yang membuat kita diterima oleh Tuhan, yang membuat kita bisa mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Dan kita ketuk pintu kemurahan hati Tuhan. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Satu lagi, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jangan hanya meminta, mencari, tapi mengetok pintu hati Allah. Tuhan, bukalah kiranya pintu kemurahan hatimu bagiku. Kita minta belas kasihan Tuhan. Bukan karena kita sudah melakukan ini dan itu, tapi semata-mata perkenanan Tuhan. Yang kedua, kadang-kadang memang Tuhan tidak mau mengabulkan apa yang kita minta. Tapi mari ingat dua hal, saudara. Kalau itu terjadi, maka Tuhan akan berkata begini, bukan sekarang anakku. Apa yang kau minta itu tidak baik kalau sekarang aku berikan kepadamu. Bukan sekarang, dan karena itu nantikanlah. Tunggulah, saatnya akan tiba. Tuhan mau kita tetap menanti-nantikan Dia. Waktunya adalah waktu Tuhan berlaku atas kita. Bukan sekarang. Tuhan akan jawab nanti sesuai dengan waktu Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Tuhan juga bisa jawab begini, tidak. Aku tidak akan memberikan apa yang kamu minta. Tapi aku akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta. Nah, ini dua hal inilah, saudara-saudara, yang kadang-kadang kita memang sulit menerimanya. Begini, di saat orang sakit, maunya sembuh. Sekarang ada banyak orang sakit. Kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan aku. Kita mendoakan orang itu, Tuhan tolong sembuhkan dia. Tapi bagaimana kalau Tuhan tidak berkenan menyembuhkan orang itu? Bagaimana kalau orang-orang yang sekarang sedang menderita sakit ini kemudian tidak sembuh? Ini sulit kita terima, saudara. Maka hari ini kita belajar. Tugas kita, bagian kita adalah berdoa dan berusaha. Kita minta Tuhan memberkati upaya para medis, mereka yang berusaha. Kita yang mendoakan, kita menopang dengan doa dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan. Itu bagian kita. Tapi selanjutnya berserah. Berserah pada kehendak Tuhan. Jika Tuhan mau, maka yang kita doakan akan dikabulkan. Orang sakit itu akan sembuh. Tapi jika Tuhan tidak mau, artinya ada sesuatu yang Tuhan siapkan yang lebih baik menurut Tuhan. Dan itu yang akan dinyatakan. Jadi apa yang orang sakit kusta ini minta kepada Tuhan dikabulkan. Kalau ada banyak orang yang minta sesuatu kepada Tuhan tidak dikabulkan karena Tuhan tidak mau,
bukan berarti Tuhan pilih kasih. Tapi pasti Tuhan yang maha sempurna itu punya sesuatu yang lebih baik dan terbaik bagi orang itu dan bagi setiap saudara dan saya meminta kepadanya. Karena itu saudara, bila sekarang doamu belum terkabulkan, teruslah berharap dan teruslah berdoa. Mungkin bukan sekarang waktunya, tapi nanti Tuhan akan nyatakan. Tunggulah kapan hal itu terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Atau yang kedua, kita harus siap kalau Tuhan tidak berkenan. Tapi bukan berarti Tuhan jahat dan kejam. Dia pasti punya sesuatu yang lebih indah di tangannya. Mari kita berusaha memahami kuasa Tuhan tidak terbatas. Benar, mujizat masih terjadi. Dan kalau Tuhan berkenan, kita beroleh kasih karunia mendapat bagian di dalamnya. Tapi kalau tidak, Dia tetap Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita satu dalam doa syafaat, dan saya akan memberikan kesempatan pertama kepada saudara-saudara jemaat yang berada di rumah untuk menaikkan permohonan dan doa secara pribadi. Sesudah itu saya akan melanjutkan dengan pokok-pokok doa yang lain. Mari kita satu dalam doa.
Ya Bapa, perkenankan kami mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini berduka cita. Keluarga Samuel, Henok, Yusuf, Uruilal, di mana ibunda terkasih Ibu Yohana Uruilal Haurisa Tuhan telah panggil pada tanggal 16 Januari yang lalu. Tuhan hiburkan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga Ferdinand Bodwin Roli Kodong. Tuhan juga sudah memanggil Saudari Abigail Kalista Geraldine Kodong pada tanggal 17 Januari lalu di Manado. Tuhan hiburkan keluarga ini juga. Kami mendoakan keluarga Z Wadu, di mana anak terkasih Mia juga Tuhan sudah panggil dalam peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya Air pada tanggal 9 Januari yang lalu. Tuhan kuatkan keluarga Wadu. Berjalanlah terus bersama dengan keluarga ini, agar mereka dapat melewati duka cita ini hanya dengan pertolongan Tuhan saja. Kami mendoakan mereka yang sakit, yang saat ini dirawat, Ibu Murt Mainah Joni, Pendeta Heni Sukmono Riupasa, Bapak Hendro Sukmono, Ibu Herda Margarita Piri Salean, bagi anak Zakaria Van Oni Manilehi, Ibu Sondang Sirait Panggabean, dan Diaken Ketsia Warau. Tuhan, berkenanlah kiranya Tuhan juga menyembuhkan mereka. Kami mendoakan pergumulan-pergumulan lain yang kami hadapi dalam pekerjaan, dalam usaha, yang masih berada dalam kesulitan dan kesukaran akibat pandemi COVID-19. Tuhan, tolonglah agar jemaat-Mu bertahan di tengah-tengah kesukaran, karena anugerah dan kasih karunia Tuhan tersedia dari hari ke hari bagi mereka. Kami mendoakan anak-anak yang juga harus terus belajar dari rumah mereka masing-masing. Tuhan, berkatilah juga pendidikan mereka. Kami berdoa bagi muda-mudi yang masih berjuang untuk mencari pekerjaannya, mencari jodohnya, yang merancang masa depannya, yang mencari segala sesuatu yang Tuhan siapkan untuk mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja dan jemaat ini, GPIB Jemaat Maranatha Denpasar. Tuhan memberkati pendeta ketua majelis jemaat. Tuhan memberkati pendeta jemaat dan vikaris. Tuhan memberkati diaken penatua. Tuhan memberkati seluruh pelayan komisi, pemain musik, kantoria, pemandu lagu, multimedia, pegawai gereja, satpam, panitia, dan semua orang yang sehari-hari melayani di gereja ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka sekalian, dan Roh-Mu yang kudus menaungi mereka. Kami berdoa untuk kehadiran gereja ini di tengah-tengah kota ini, Tuhan, supaya gereja ini sungguh menerangi dan memberkati kota ini. Kami mendoakan GPIB di seluruh Indonesia bersama dengan gereja-gereja yang lain. Tuhan memberkati supaya kami juga menjadi terang bagi bangsa ini. Doa kami, Tuhan, untuk bangsa dan para pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden sampai kepada pembantu-pembantunya, gubernur, kepala daerah, wali kota. Tuhan, pakailah mereka untuk sungguh-sungguh bekerja demi kebaikan bangsa ini. Para pemimpin kota ini, aparat TNI dan Polri, Tuhan tolong mereka
agar mereka sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Bencana gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat, Mamuju dan Majene. Tuhan, kami mohon, kasihanilah saudara-saudara kami di sana. Tuhan berkati upaya penanggulangannya di Manado, Sulawesi Utara, dan di beberapa tempat yang lain. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses vaksinasi yang sudah mulai berjalan. Biarlah semua usaha itu juga sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi bangsa ini. Ajar kami untuk bersabar sampai gilirannya kami juga mendapat bagian. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang masih kami akan gumuli ke depan. Tapi kami mohon Engkau berjalan bersama dengan kami. Karena kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan, dalam kesulitan, dalam pergumulan, ada jalan keluar. Inilah doa kami kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, kita akan menyaksikan kesaksian pujian yang akan dinyanyikan oleh Calvary Choir dari Jemaat GKI Pamulang. He
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 4 ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 92 bait 1. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami tahu memberi dengan kasih dan ketulusan hati, meskipun terbatas apa yang kami berikan, namun tidak mengurangi niat kami untuk memberi. Terimalah ya Tuhan persembahan syukur kami ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini Minggu tanggal 24 Januari 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Epifani kepada Bapak, Ibu jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 dan untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian Bapak, Ibu, warga jemaat. Mari kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB. Wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan, tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Antonius Timotius Salawane selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Bali, yang telah berkenan melayani dan memberitakan firman Tuhan pada ibadah Minggu pagi ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa mengasihi dan memberkati di dalam kehidupan dan tugas pelayanan. Demikian warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali
mengucapkan selamat memasuki minggu ketiga sesudah Epifani. Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat diundang berdiri dan terimalah amanat pengutusan. Tuhan berkehendak baik untuk mengutus saudara-saudara ke dalam dunia, untuk menjadi saksi baginya yang setia, untuk berbuat kasih dan menolong sesama, untuk mewujudkan citra sebagai murid-murid Yesus yang taat dan tetap rendah hati. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.